Halo semuanya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai representasi graf. Nah, di sini sekarang kita lihat. Nah, representasi graf yaitu di mana kita bisa menyajikan graf tapi dalam bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan, kemudian matriks bersisian, dan senarai. Kemudian yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu matriks ketetanggaan. Misalkan kita mempunyai matriks G ya, di mana titik atau simpulnya adalah V dan sisinya adalah E, adalah graf dengan N simpul. Jadi di sini N-nya pasti lebih dari sama dengan 1. Matriks ketetanggaan G adalah matriks yang berukuran N kali N, ya, berarti dia matriks persegi, berarti banyaknya baris. Baris itu yang ke bawah, ya, dan banyaknya kolom yang mendatar ini sama. Bila matriks tersebut dinamakan matriks A dengan komponennya AIJ, di mana AIJ itu adalah sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Kemudian sebaliknya AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada 3 buah graf ya. Ada graf terhubung, ya, graf pertama ini yang A ini adalah graf terhubung, yang kedua ini graf tidak terhubung, dan yang ketiga adalah graf berarah, ya. Nah, di sini kita lihat matriks ketetanggaannya. Nah, di A ini bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, di bagian baris kita tulis banyak simpulnya. Nah, ini simpulnya kan ada 4 ya, 4 macam ya, 1, 2, 3, 4. Ini untuk barisnya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Kemudian pada kolomnya juga kita tuliskan simpul-simpulnya, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Nah, kemudian kita melihatnya dari baris baru ke kolom ya. Nah, jadi bisa dilihat 0 yang saya tunjuk ini, dia adalah banyaknya sisi yang menghubungkan antara simpul 1 ke simpul 1. Nah, di sini kan tidak ada sisi gelang ya, jadi tidak ada yang menghubungkan antara simpul 1 ke simpul 1. Jadi di sini 0. Kemudian kita lihat di sini yang saya lingkari ini pada matriks dia bernilai 1. Kenapa? Karena banyaknya sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2 yaitu sebanyak 1 buah sisi saja. Nah, ini 1 ya. Begitu juga simpul 1 ke simpul 3. Ini hanya ada 1 buah sisi. Jadi ini kita tulis 1. Nah, sama seperti itu sampai ke simpul keempat ya, simpul keempat dan ke 1 ya. Di sini 0 karena tidak ada ya. Sisi 4 dan sisi 1 kan tidak ada simpul 4 dan simpul 1 ini tidak ada sisi yang menghubungkan. Jadi di sini bernilai 0. Di sini simpul 4 dan simpul 2 hanya ada 1 buah sisi, jadi di sini ada 1 angka. Ya, begitu juga untuk simpul 4 dan simpul 3. Di sini dihubungkan 1 buah sisi sehingga ini bisa kita tulis 1. Di sini simpul 4 ke simpul 4 karena tidak ada sisi gelangnya maka ini kita tulis 0. Kemudian kita lihat matriks ketetanggaan graf yang tidak terhubung. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Tadi yang pertama yaitu simpul-simpulnya kita buat dulu di dalam baris. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Pada kolomnya juga kita tulis simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Cara mengisinya di dalam matriks pun sama. Nah, ini yang membedakan antara matriks yang A dengan matriks yang B, yaitu kalau pada B di sini ada simpul 5 yang tidak mempunyai sisi. Jadi otomatis di sini matriks yang berada pada baris kelima ya, ataupun pada kolom kelima, ini nilainya 0 semua karena dia di sini tidak punya sisi ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah ini graf ya, graf berarah. Dan di sini akan kita buat matriks. Di sini yang dibuat adalah matriks
ketetanggaan graf berarah yang odd ya. Jadi kalau pada graf berarah ada dua macam ya. Pada satu buah graf berarah ada dua macam matriks ketetanggaan, yaitu matriks in dan matriks out. Nah, di sini sebagai contohnya adalah matriks out. Jadi kita lihat banyaknya sisi yang arahnya keluar ya, keluar dari sisinya, keluar dari simpulnya. Berarti coba kita lihat di sini dari matriks 1 ke matriks 2. Ada enggak? 1 ke 2. Nah, kalau 1 ke 2 ini berarti kan dari matriks 1 ke 2 nilainya 1. Ya, kemudian dari matriks 1 ini simpul 1 ke simpul 3 dia bernilai 0 ya, karena kan tidak ada sisi yang keluar dari 1 ke 3. Jadi ini tidak ada. Jadi ini 0. Ini ada sisi tapi kan arahnya dia in, bukan arah out. Nah, ini jadi tidak bisa kita tuliskan ya. Jadi ini tetap bernilai 0. Kemudian 1 ke 4. 1 ke 4 tidak ada sisinya ya yang menghubungkan yang out, jadi ini 0. Ya, kita tulis ya. Misalkan ini ya yang simpul 2. Simpul 2 ini out-nya dia berada pada 2 ke 1, 2 ke 3, dan 2 ke 4. Jadi 2 ke 1 ini 1, 2 ke 3 ini kita tulis 1, 2 ke 4 kita tulis 1. Di sini 2 ke 2 tidak ada, ya jadi dia bernilai 0. Nah, ini kita isi dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat dari barisnya, baris yang mendatar baru yang ke kolom ya. Jadi kalau 4 ke 1 berarti kita lihat baris 4. Baris 4 yang ini baru kolom ke 1, yaitu di sini bernilai 0 karena tidak ada garis yang out dari 4 ke 1. Nah, di sini masih tentang matriks ketetanggaan. Bagaimana kalau matriks ketetanggaan itu mempunyai sisi ganda ataupun sisi gelang. Nah, bisa caranya yang pertama tetap kita tuliskan dulu simpulnya ya, simpulnya dari baris, kemudian dari kolom, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang sederhana sih seperti tadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang ganda. Jadi dari simpul 1 ke simpul 3. Coba ini kan ganda ya. Simpul 1 ke simpul 3 ini bernilai 2. Gitu. Sama seperti tadi, tapi ngisinya bisa kita isi 2 ya, atau lebih karena dia sisinya ganda. Kemudian misalkan 4 ke 3, jadi baris 4, kemudian kolom ketiga, di sini juga bernilai 2. Nah, sekarang kita lihat, ini kan ada sisi gelang. Sisi gelang itu menghubungkan antara titik itu ke titik itu sendiri. Contohnya di sini dari titik 3 ya, dari simpul 3 ke simpul 3 lagi. Berarti kita lihat dari simpul 3 baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini bernilai 1, yaitu ada sebuah sisi namanya sisi gelang E8 ini. Sehingga ini muncul nilai 1 di sini ya. Kemudian jumlah elemen matriks ketetanggaan untuk graf dengan n simpul adalah n kuadrat ya. Maksudnya di sini kalau 4 simpulnya ini ada 4, berarti isi matriksnya ini ada 4 pangkat 2 yaitu 16. Nah, di sini coba kita cek apakah jumlahnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini sesuai ya. Jadi elemen dari matriks ini sebanyak 16 komponen, ya 16 elemen. Karena apa? Karena simpulnya 4. Jadi 4 pangkat 2 yaitu 16. Jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar P, ya, maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah P kali N kuadrat. Nah, ini sudah masuk ke basis data ya. Nah, pada matriks ketetanggaan untuk graf tak berarah sederhana yang simetri. Nah, simetri itu apa? Simetri itu
adalah sebuah matriks yang diagonal utamanya di sini 0. Nah, diagonal utamanya yang membentuk miring ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kan 0 ya, 0, 0, 0, 0. Nah, ini menunjukkan bahwa matriks ini adalah matriks simetri. Nah, kita cukup menyimpan elemen segitiga atas saja. Nah, perhatikan kalau matriks simetri tidak hanya diagonal utamanya ini 0, tetapi isinya pun sama, ya. Jadi misalkan gini, 1 ke 2 bernilai 1, berarti 2 ke 1 juga bernilai 1. 1 ke 3 bernilai 1, berarti 3 ke 1 juga bernilai 1. Nah, di sini anggota di atas matriks di atas diagonal ya. Ini diagonal kan 0, 0, 0. Nah, ini komponen matriks di atas diagonal sama dengan komponen matriks di bawah diagonal. Nah, kalau sama seperti ini, maka kita bisa menyimpan elemen segitiga atas saja karena matriksnya simetri. Jadi yang kita simpan adalah di sini di basis data, sehingga tidak membutuhkan ruang memori yang lebih banyak. Nah, di sini derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan. Untuk graf tak berarah ya, DVI, maka derajatnya adalah sigma ya, atau jumlah AIJ, di mana J-nya sama dengan 1 sampai N. Maksudnya gini ya. Ketika kita punya sebuah matriks nih, sebuah graf, kemudian dibuat matriks ketetanggaan. Nah, kemudian kita dengan bekal matriks ini, kita diminta menentukan derajat dari simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Nah, itu caranya bisa. Caranya bagaimana? Yaitu kita lihat banyaknya atau kita jumlahkan yang sebaris dengan simpul itu. Jadi misalkan berapa derajat simpul 1? Nah, berarti kita lihat di sini di kolom di bagian barisnya ya. Nah, baris untuk 1 ini kan ada 0, 1, 1, 0. Jadi tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Maka jumlahnya adalah 2. Kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lain, berapa derajat simpul 4? Tinggal kita jumlahkan. Berarti 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, mudah kan? Sekarang bagaimana kalau graf berarah? Nah, pada graf berarah ya, ketika kita punya matriks ketetanggaan, kita bisa juga mencari derajat dari simpulnya. Nah, derajat dari simpulnya bagaimana? Ya, tinggal kita jumlahkan saja, yaitu jumlah nilai pada kolom J dan jumlah nilai pada kolom I. Nah, maksudnya adalah tinggal kita jumlahkan ya derajat yang masuk dan derajat yang keluar. Yaitu misalkan untuk matriks untuk simpul yang kedua di sini DI-nya adalah 2 dan DO-nya adalah 3. Jadi derajatnya adalah 5. Nah, coba kita lihat di matriksnya ya. Nah, ini coba kita ingat-ingat, D in VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J. Kemudian D out VI adalah jumlah nilai pada kolom I. Nah, coba kita lihat yang matriks yang berarah tadi. Nah, ini ya. Nah, tadi kalau pada matriks yang berarah, matriks ketetanggaannya berarah, ketika kita mencari derajatnya, derajat dari simpul 2, jadi kita jumlahkan banyaknya yang ada pada baris kedua, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini kita jumlahkan dengan banyaknya komponen pada kolom 2. 1, 2. Nah, ini ada 2 dan pada baris ada 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu adalah perwujudan dari contoh yang ini, yang berarah, ya, derajat simpul yang berarah. Selanjutnya,
Masih tentang matriks ketetanggaan. Nah, ini bisa mengandung gelang ya, sama seperti tadi, ada sisi ganda dan sisi gelangnya. Kemudian yang kedua yaitu matriks persisian. Nah, kalau pada matriks ketetanggaan itu kan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di graf ya. Jadi antara baris itu isinya simpul-simpul semua, pada kolom juga isinya adalah simpul-simpul semua. Nah, tetapi kalau matriks persisian itu berbeda ya, karena isinya nanti pada barisnya atau yang ke bawah barisnya itu adalah simpul dan yang kolom-kolomnya itu berisi sisinya. Nah, ini misalkan G sama dengan V, E, jadi misalkan graf dengan N simpul dan M sisi, matriks persisian G adalah matriks yang berukuran N kali M. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A dengan komponen AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul 1 persisian dengan sisi J. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak persisian dengan sisi J. Nah, contohnya biar lebih paham ya, kita lihat. Matriks persisian dapat digunakan juga untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Nah, derajat setiap simpul I dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I, kecuali pada graf yang mengandung gelang. Contohnya gini ya. Nah, lihat graf di samping ya, graf ini. Pada graf ini kita tulis dulu pada bagian barisnya ini adalah simpul, yaitu baris simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Kemudian pada kolomnya itu adalah berisi sisi. Jadi sisi E1, sisi E2, sisi E3, sisi E4, sisi E5, dan sisi E6. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita lihat dari simpul 1 dan E1. Nah, di sini bernilai 1 ya. Dari simpul 1 dan E1 karena sisi E1 ini kan bersisian dengan simpul 1 dan 2 toh. Nah, berarti pada E1 ini, E1 ke bawah ini, kolom E1 ini berisi 1 pada 1 dan 2. Ya. Contoh lagi. Sisi E2, sisi E2 ini menghubungkan antara 1 dan 2. Berarti E2 ke bawah ini yang ada isinya 1 yaitu pada simpul 1 dan simpul 2. E3 ini menghubungkan antara 2 ke 3. Jadi pada simpul 2 atau baris 2 dan baris 3 ini sama-sama bernilai 1 pada kolom E3. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya adalah gelang. Nah, gelang ini bisa kita lihat yaitu sisi E6. Sisi E6 ya, yaitu menghubungkan titik atau simpul 4 ke 4 itu sendiri. Berarti di sini kita tulis 4-nya ini adalah 1 ya, karena sisi ini bersisian dengan simpul 4. Jadi nilainya ini di sini 1. Ya, tidak ada yang lain ya, hanya di simpul 4 saja karena gelangnya hanya ada pada simpul 4. Nah, di sini kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit, maka karena matriksnya bersifat jarang, yaitu mengandung banyak elemen 0, sedangkan elemen yang bukan 0 sedikit. Nah, ditinjau dari implementasinya di dalam komputer, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang itu boros ya, karena komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. Nah, untuk itu ya, sebagai solusi dari masalah ini, kita menggunakan representasi yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan. Nah, senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Nah, coba ini yang ketiga yaitu representasi graf yang ketiga senarai ketetanggaan. Sekarang coba kita lihat. Nah, di sini adalah contoh membuat senarai ketetanggaan.
Ya, di sini juga ada 3 buah contoh, yaitu pada graf sederhana, terhubung, di sini graf sederhana tidak terhubung ya untuk yang B. Kemudian yang untuk yang C ini adalah graf berarah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat senarai ketetanggaan, yaitu simpulnya kita buat dulu. Simpul 1, 2, 3, 4 ya pada baris ini ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Kemudian kita tuliskan simpul yang terhubung dengan simpul 1. Coba kita lihat di sini simpul 1 menghubungkan atau terhubung dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi kita tulis 1.2, 2,3. Kemudian contoh lagi misalkan 2. Simpul 2 di sini terhubung dengan simpul 1, simpul 3, simpul 4. Jadi cara nulisnya adalah 2.2, simpul 2.2, yaitu simpul 1, 3, dan 4. Nah, begitu juga untuk simpul-simpul yang lain. Sekarang kita lihat yang B. Yang B ini adalah graf sederhana yang tidak terhubung. Caranya sama ya. Coba kita lihat yang simpul 2. Caranya tetap ke bawah kita tuliskan simpulnya terlebih dahulu. Simpul 1, 2, 3, 4, 5 ya karena ada 5 buah simpul. Kemudian simpul 1 menghubungkan atau terhubung dengan simpul 2 dan 3. Jadi kita tulis 1.2, 2,3. Kita lihat simpul 3. Simpul 3 ini terhubung dengan simpul 1, 2, dan 4. Jadi simpul 3.2, simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Nah, bagaimana kalau ini ya, simpul anting-anting atau simpul 4 ini? Jadi di sini hanya simpul 4.2 hanya 3 saja karena dia hanya terhubung dengan simpul 3. Bagaimana kalau yang simpul yang tidak bersisi ini, simpul 5. Nah, berarti karena dia tidak ada sisinya atau dia tidak terhubung dengan simpul lain, berarti tinggal kita beri tanda strip. Gitu ya. Kemudian untuk graf yang berarah. Graf berarah berarti kalau yang ini graf berarah yang out ya. Jadi 1 terhubung atau mempunyai sisi out ke 2. 2 mempunyai sisi out ke 1, 3, dan 4. Begitu seterusnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.